Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kira silakan. Ambil surat yang 14 untuk kita berdoa. Silakan. Baik, anak. Jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran coding yang pertama tentang kecerdasan artifisial coding, yaitu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan logika. Memecahkan masalah sehari-hari dengan logika. Baik. Jadi sebelum kita lanjut pada materi, saya ingin bertanya. Pernah tidak kamu mencuci pakaian? Siapa yang pernah mencuci pakaian? Angkat tangan. Oke, semua sudah pernah mencuci pakaian, ya? Bagaimana kamu mencuci pakaian itu? Apakah terurai langkah-langkahnya atau bagaimana? Maksudnya untuk bisa mencuci pakaian pasti kamu tahu langkah-langkahnya seperti apa? Berpikir dulu. Ya? Berpikir dulu baru mencuci. Oke, berpikir dulu baru mencuci. Nah, ini nanti yang kita mau bahas, berpikir dulu baru mencuci. Jadi itu berkaitan dengan materi yang kita bahas. Kita lihat sama-sama di dalam. Pernahkah kamu mencuci pakaianmu? Apakah kamu menguraikannya langkah mencuci pakaian atau langsung kamu kerjakan? Nah, ketika kamu langsung mengerjakannya, di separuh jalan ternyata ada bahan atau alat yang tertinggal dan kamu menghentikan pencucianmu. Dari keadaan itu banyak waktu yang terbuang ketika kamu mencuci tanpa menguraikan langkah-langkah atau mempersiapkan alat-alatnya. Misalnya kalau kita tadi mencuci, langsung saja, saya mau pergi cuci pakaian, mencuci pakaian. Nah, sementara mencuci ada hal yang lupa. Misalnya sabunnya lupa, pewanginya lupa, sikatnya lupa, ya terus sikat pakaian maksudnya. Itu. Jadi kalau misalnya yang menggunakan alat cuci, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Saya mau kerjakan ini. Berarti hal yang perlu saya siapkan ini. Sebelum kamu mengerjakan sesuatu harus berpikir dulu. Baru bertindak. Jangan bertindak habis itu menyesal kemudian baru pikir. Ya toh? Maksudnya yang kedua, mengenal konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3, yaitu dekomposisi, ada 4, dekomposisi, pola, habis itu abstraksi dan algoritma. Itu nanti yang kita mau belajar. Yang berikutnya, yang terakhir, tujuan pembelajaran yang ketiga itu menuliskan urutan instruksi secara logis dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran yang kita mau bahas pada pagi hari ini. Langsung dimakan dikarenakan terlihat segar. Kedua, dibiarkan begitu saja, atau yang terakhir muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa apel jatuh dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas? Itu muncul pertanyaan pertama. Ini apel ini kenapa jatuhnya dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas? Itu muncul pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa apel yang jatuh itu tegak lurus bukan melengkung atau terlempar? Tegak lurus. Ini dia punya pohon, kamu tadi duduk di bawah pohonnya langsung jatuh lurus, tegak lurus ke bawah. Dia tidak melemparnya ke sana, tidak melengkungnya ke sini. Itu karena apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kira-kira buat mungkin ada lagi? Oke, nah ini tadi pikiran-pikiran dari teman-teman itu yang berkaitan dengan logika. Cara berpikirnya berbeda.
Ya, satu pertanyaan tapi berpikirnya berbeda-beda setiap orang. Nah, itu. Nah, yang berikut kedua, mengapa apel yang satu itu tegak lurus bukan melengkung atau terlebar? Dan ketiga, apakah ada kecepatan tertentu apel ini? Saya minta kamu untuk mengamati video yang ini dulu ya. Lah, kau kini loga. Video yang ditayangkan, masalah apa yang terjadi? Silakan. Mungkin ada lagi. Temukan dulu dia punya masalah ya toh. Masalah dalam video yang tadi, apa masalahnya? Tidak mau mengerti, tidak berpikir. Mungkin ada lagi jawabannya lain. Ya, pertama tadi masalahnya itu yaitu tentang menyeberangi jalan. Ketika seseorang menyeberangi jalan pada saat jalannya sempit, ya toh, keduanya mau lewat tidak bisa. Ya, nah di sini dia punya bagaimana masalah itu bisa terjadi. Masalahnya itu tadi karena tidak mengalah satu sama lain. Memang aja mengalah. Habis itu apa dia punya solusinya? Nah, solusinya tadi kedua anaknya tadi memutuskan tali jembatannya itu, dan mereka akan jatuh ke bawah. Dan pada saat mereka jatuh, mereka akan peluk bersama. Nah, itu dia kolapse. Nah, jadi anaknya yang kita lihat di anak buahnya tadi. Mereka walaupun kecil tapi mereka berpikir, oh bagaimana caranya supaya jalan yang sempit ini kita bisa lewati, yang di sebelah kanan bisa lewati, yang sebelah kiri bisa lewati. Nah, yang pertama tadi dia menggunakan cara menjongkok, dan satunya lagi tadi melompat. Kalau pikir dulu harus dulu apa yang tindakan yang kau lakukan. Itu maksudnya. Bisa paham ini? Ya. Baik, kita lanjut. Pernahkah kamu melihat langkah memberikan makanan dan minuman ke kucing? Hal pertama apa yang akan? Ya, mangkuknya. Sudah itu? Ya, tuangkan air ke mangkuk kedua atau siapkan air minumnya. Habis itu diberikan kepada kucing. Itu dia punya langkah-langkah. Itu yang disebut dengan maksud dari pikiran komputasional. Nah, kita lihat sama-sama, perhatikan gambar. Kita lihat sama-sama itu ada gambar seorang anak yang memperlihatkan gigi putihnya. Yang keempat, di depan dengan pimpinan dan yang terakhir itu setelah menyikat gigi, lakukan sikat lidah untuk menghilangkan bakteri yang menumpuk.
itu merupakan aturan atau langkah-langkah untuk menyikat gigi yang baik dan benar. Oke, jadi setelah selesai giginya sikat, maka kamu harus juga bersihkan lidah untuk mengeluarkan bakteri yang ada dalam lidah. Siapa yang pernah lakukan seperti itu kalau misalnya sikat gigi? Boleh sikat gigi, cuci tamis, habis itu terakhirnya lidah. Kalau tidak, kita membagi masalah menjadi beberapa bagian kecil, habis itu mencari polanya, lalu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Contohnya misalnya ketika saya memberikan kamu PR, kamu mulainya pasti kamu ketika kamu mengerjakan PR-nya di rumah, paling tidak kamu memulainya yaitu dengan membaca soal. Setelah membaca soalnya itu mencatat dulu hal-hal yang pentingnya. Ya, setelah itu lalu mengerjakannya satu persatu. Yang belum menelurkan soal, sesudah membaca soalnya, habis itu mencatat dulu apa hal-hal yang penting dari soal itu. Habis itu kau kerjakan satu persatu. Dari soal misalnya nomor 1 sampai berapa saya kasih. Itu maksudnya. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Baik. Komputer itu alat yang diciptakan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Komputer yang canggih, urut, sesuai dengan langkah-langkahnya, serta mampu mengelompokkan masalah sesuai dengan tugas dan polanya. Nah, itu cara berpikirnya komputer. Nah, jadi kita diajak supaya menerapkan berpikir komputasional ini. Atau kalau kita misalnya mengerjakan sesuatu harus berpikir secara komputasional layaknya seperti komputer. Nah, dia canggih, habis itu terurut sesuai dengan langkah-langkahnya. Berpikir dulu, baru akan bertindak. Tugas menjadi 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu aku memulainya menjadi potongan tugas-tugas kecil. Seperti yang pertama, menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Yang ketiga, menyiapkan alat pemotong seperti gunting dan gambar. Yang keempat, menyiapkan data seperti sortir berwarna 2. Yang kelima, menyiapkan spidol hitam. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kardus. Lalu pekerjaan yang kedua, aku bagi lagi menjadi beberapa tugas. Ya, baik, itu dia punya videonya tadi ya. Ya, baik. Jadi itu berkaitan dengan berpikir komputasional. Sebelum mempelajari tentang dekomposisi, jadi pertama kita lihat di dalam itu adalah dekomposisi. Coba sebut sama-sama. Dekomposisi. Ya, ulang sekali lagi. Dekomposisi. Ya, baik. Jadi setiap orang termasuk kamu pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa. Yang pertama, membuat nasi goreng itu menyiapkan alat seperti wajan, kompor, dan spatula. Yang kedua, baca. Menyiapkan bahan seperti nasi, telur, udang, dan sebagainya. Yang terakhir, Memasak menggunakan alat dan bahan yang disiapkan. pertanyaan saya, alatnya di sini apa saja? Coba sebutkan. Baca, buku, Ya, bahannya nasi, telur, udang. Oke. Habis itu terakhir memasak. Nah, baik, kita bisa lihat yang berikut. Yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan pola. Berkaitan dengan pola. Ambil 14 Ini adalah contoh gambar penerapan pola mengisi kelereng dalam 3 badak dalam pola yang sama.
Saya di sini sudah ada susunannya. Nah, itu nanti dikerjakan dalam bentuk kelompok. Yang ini nanti dikerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi saya sudah susun dia punya ininya. Ya. Oke. Nah, yang ini saya sudah susun. Jadi yang ini, ini terlalu apa mungkin? Di sini ada yang biru ini. Ya, kita hitung yang warna merah ini berapa? Ini kuning bukan merah. 1, ya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang warna orange merah ini 1, 2, 3. kita susun sudah ke dalam tiga kotak. Kita lihat harus sama-sama rata. Jadi ini berapa? 3. Yang biru 3 berarti sudah 9 pas toh. Habis itu ini 2, 4, 6 pas toh. Habis itu yang merah 1, 2, 3 pas. Nanti kita dalam kerja kelompoknya nanti yang ini. Ini yang nanti dalam kerja kelompok. Oke, nanti sebentar saya akan bagikan dia punya soal untuk bisa mengerjakan kelompok. Oke, sekarang saya bagi per kelompoknya dulu satu jadi bagi. Sudah. Dari tadi itu 30. Biar di sini. Kami dari kelompok teman akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang membuat Pertama-tama, panaskan air, siapkan bumbu, dan masukkan mie ke dalam panci. Aduk mie dan Pertama zebra habis itu zebranya ada berapa? Ada 4 toh? 3. Ya? Ada 3, ini kan? 1, 2, 3, 4. Udahnya 1, 2, 3. Ya toh? Nah. Di situ? Ya? 3 semua. Oke, coba lihat di sini. Pertama, ini zebra itu penulisan. Nah, kita lihat sama-sama. S yang ini adalah singa. 2 singa berarti di sini Nah, 2 singa, di sini 2 zebra, di sini 1 kuda. Habis itu urutan yang kedua, singa. Habis itu zebra. Habis itu kuda. 1, 2, 3. Oke, udah. Yang berikut, yang terakhir, singa, zebra, kuda. Kita hitung, betul tidak? Kita lihat sama-sama. Singanya kita hitung harus 5 1, 2, 3, 4, 5. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Pas toh? Yang berikut, zebranya, yang ini. Harus 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Pas. Habis itu yang terakhir kuda. 1, 2, 3. Pas. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini, silakan.
Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada atau mungkin ada yang membingungkan. Mungkin ada yang membingungkan. Silakan. Ini merupakan pola, pola urutan gambar sesuai dengan polanya. Kita perhatikan dia punya gambarnya di dalam. Kita buat pola. Itu tadi dengan cara berpikir. Berpikir, oh caranya supaya saya gabungkan ke dalam 3 kotak yang ini ya Bang, yang ini bagaimana caranya? Itu maksudnya. Untuk bisa menggenapi semua di dalam. Ketiga kotak. Begitu maksudnya. Bisa paham ini? Bisa? Oke. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini, silakan. Ada pertanyaan? Habis itu siapa lagi yang belum tadi? Ya. Itu tadi kan sudah. Ya toh? Sudah. Mana? Coba saya lihat. Coba kasih tunjuk ke teman-teman yang lain. Kasih tunjuk. Angkat itu. Oke, benar. Yang itu tadi sini maksudnya. Seperti yang tadi. Singkat tidak ini. Isesionero agak bingung sedikit karena ya dong. Berarti sudah jelas ini rumus. Bisa paham ini? Kita lihat sama-sama yang terakhir. Baik, dari sedikit saya ingin menegaskan kembali materi yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu tentang berpikir komputasional bukan cara berpikir seperti komputer, tetapi proses berpikir yang menguraikan pertanyaan atau masalah untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah penyelesaian. Pengenalan pola, habis itu ada dekomposisi, habis itu pengenalan pola, abstraksi, algoritma, dan juga karakteristik. Untuk materinya cukup sampai sini dulu, cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti boleh ditanyakan. Silakan. Tidak ada. Oke, nanti saya akan membagikan LKPD untuk kerjakan di rumah.